ada dua hal pokok yang kita perlukan ketika kita mau masuk ke dalam dunia woodworking. Jangan sampai pengalaman yang saya alami tadi itu menimpa juga kepada teman-teman semua. Halo teman-teman, kembali lagi di Pojok Omah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas, bukan membahas sebenarnya, saya cuma mau bercerita. Ini keresahan saya ketika saya mulai masuk ke dunia woodworking. Saya dulu itu saat masuk ke dunia woodworking pada awalnya, saya bingung, saya awam sekali dengan dunia woodworking. Jadi saat itu saya mencari referensi alat apa saja sih yang saya butuhkan untuk masuk di dalam dunia woodworking, karena saat itu budget saya minim. Jadi saya berusaha untuk membeli alat, membeli tool yang harganya agak murah. Sampai pada akhirnya saya googling, saya searching, saya cari referensi di YouTube. Ketemulah saya dengan salah satu channel yang menyarankan saya untuk membeli jigsaw untuk awal-awal masuk ke dalam dunia woodworking. Nah, ternyata saat itu justru malah jigsaw yang saya beli itu tidak terpakai atau jarang sekali terpakai, karena pada saat itu yang saya mulai, pada saat itu yang saya kerjakan adalah membuat kitchen set dengan bahan baku kayu solid. Jadi kurang recommended, kurang bagus kalau jigsaw kita gunakan untuk memotong kayu-kayu solid. Untuk sekali dua kali mungkin bisa, tapi kalau untuk terus-terusan kayaknya kurang recommended. Apalagi jigsaw yang saya beli saat itu harganya atau kualitasnya agak ke bawah, jadi tidak mumpuni. Nah, dari pengalaman itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ada dua hal pokok yang kita perlukan ketika kita mau masuk ke dalam dunia woodworking. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu tujuan kita masuk ke dunia woodworking itu untuk apa. Maksudnya seperti ini, kita mau masuk ke woodworking, kita mau terjun ke dunia woodworking ini apakah hanya sekedar hobi, sekedar untuk mengisi waktu luang kita, ataukah memang kita terjun ini benar-benar ingin masuk sebagai bidang usaha kita mau menekuni usaha tersebut, kita ingin sukses di dalam bidang tersebut, entah nanti sebagai mebel atau mungkin nanti sebagai distributor. Nah, ini tujuan pertama yang harus kita tentukan. Nah, akhirnya akan ketemu seperti ini. Kalau kita hanya sekedar untuk hobi, katakanlah kita punya dana 1 juta misalkan. Nah, kita mau masuk hanya sebagai hobi. Mungkin pertimbangan kita dengan dana yang 1 juta itu kita bisa membeli beberapa alat. Mungkin 1 atau 2 atau 3 alat. Dengan kualitas yang agak rendah. Karena apa? Kita akan jarang sekali menggunakannya. Mungkin 2 minggu atau seminggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, atau mungkin bahkan 1 bulan sekali. Jadi seandainya alat-alat yang menengah ke bawah kita beli, ini masih mumpuni untuk menunjang hobi kita. Berbeda halnya ketika kita tujuannya itu memang ingin terjun ke dunia usahanya, untuk usaha di bidang woodworking tadi. Maka dana yang 1 juta tadi bisa kita belikan alat yang agak bagus, kualitasnya menengah ke atas, agak mahal, tapi kualitasnya baik. Yang kemungkinan hanya dapat 1 biji tidak apa-apa, tapi yang paling kita butuhkan itu yang kita beli. Nah, dengan begitu kita akan bisa memfokuskan dana 1 juta ini untuk apa. Nah, ketika nanti usaha kita sudah jalan, barulah kita bisa menyicil alat-alat yang lain, kita nambah alat yang lain. Nah, itu kenapa kita harus menentukan tujuan kita masuk ke dalam dunia woodworking itu untuk apa.
Yang kedua yang harus kita tentukan adalah kita nanti terjun di dunia woodworking itu material apa yang akan sering sekali kita kerjakan. Apakah plywood, apakah MDF, apakah nanti kayu-kayu solid, jati misalkan, atau jati Belanda misalkan, atau yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena jangan sampai pengalaman yang saya alami tadi itu menimpa juga kepada teman-teman semua. Kita terjunnya di dunia kayu solid, tapi kita membeli jigsaw, akhirnya ya kurang manfaat. Atau sebaliknya, kita mau masuk ke dunia plywood, MDF, terus kita membeli circular saw, ya sebenarnya bisa juga, manfaat juga. Cuman alangkah baiknya kalau kita menggunakan jigsaw dulu, sehingga lebihan dana nanti kita gunakan untuk beli alat yang lain. Karena harga jigsaw dengan circular saw itu agak berbeda jauh, jadi sisa dana nanti bisa kita belikan, alokasikan ke alat yang lain. Ya, setelah kita menentukan dua hal pokok tadi, barulah kita bisa menentukan alat-alat apa saja yang akan kita beli, atau alat apa yang pertama kali kita beli. Dari dua hal pokok ini kemudian saya membedakan menjadi dua kategori alat yang kita butuhkan berdasarkan material yang akan kita kerjakan. Yang pertama, seandainya kita mau terjun di dunia woodworking dan material yang kita kerjakan itu plywood atau triplek atau MDF, maka alat yang pertama kali saya sarankan adalah teman-teman membeli jigsaw. Terserah nanti dengan merek apa, nanti bisa lain waktu kita bahas merek-merek apa saja yang kelasnya menengah ke bawah, merek-merek apa yang kelasnya menengah ke atas. Jadi yang pertama saya sarankan jigsaw. Kenapa jigsaw? Karena jigsaw untuk plywood itu sebenarnya sudah mumpuni sekali, lebih dari cukup. Bahkan mungkin keunggulan jigsaw daripada circular saw itu jigsaw lebih fleksibel. Kita bisa memotong dengan model bulat, model agak-agak miring. Jadi yang model-model fleksibel yang tidak bisa dikerjakan menggunakan circular saw, jigsaw bisa mengerjakannya. Itulah mengapa saya menyarankan yang pertama itu jigsaw, bukan circular saw, karena circular saw bisa, tapi lebih fleksibel jigsaw dan lebih murah, atau harganya lebih murah jigsaw. Alat yang kedua yang saya sarankan adalah bor. Kenapa saya sarankan bor? Karena material kita plywood itu tidak bisa kalau sistem pengunciannya kita pakai paku. Ini sebenarnya bisa tapi kurang kuat. Biasanya kalau material kita itu plywood, maka untuk penguncinya, untuk merekatkannya itu di samping lem juga kita menggunakan sekrup biasanya. Kalau menggunakan paku biasanya bisa lepas, tapi kalau sekrup itu lebih mengunci. Dua alat tadi itu baik jigsaw maupun bor ini saya katakan sebagai alat pokok. Mungkin tambahannya teman-teman bisa membeli amplas untuk mengamplas nanti ketika kita mau mendeko, atau mungkin teman-teman juga bisa membeli trimmer barangkali nanti teman-teman mau finishingnya menggunakan HPL. Tapi sebenarnya bisa juga sih dengan alat yang lain, misalkan dengan kikir, tapi sangat membantu sekali ketika menggunakan trimmer. Kemudian kalau teman-teman mau terjun di dunia woodworking dan yang dikerjakan itu medianya adalah media kayu, maka yang pertama alat yang saya sarankan adalah circular saw atau gergaji mesin potong. Kenapa saya sarankan circular saw, bukan jigsaw? Ya tadi seperti tadi, karena jigsaw kalau kita gunakan terus-menerus pada kayu solid, biasanya dia tidak akan mampu, dia akan lebih cepat rusak. Maka saya sarankan menggunakan
circular saw. Kemudian alat yang kedua yang saya sarankan adalah teman-teman membeli mesin ketam. Mesin ketam itu fungsinya untuk menghaluskan atau apa ya, untuk meratakan kayu. Karena umum sekali kayu itu tidak akan rata, apalagi kalau kita laminasi ya, dengan papan-papan yang kita satukan jadi satu, dia tidak akan rata. Jadi sangat penting sekali mesin ketam itu untuk meratakan kayu. Kemudian yang ketiga, saya sarankan teman-teman membeli mesin amplas. Justru ini sangat penting sekali, karena berbeda dengan plywood, kayu itu lebih cenderung bergelombang, lebih cenderung tidak halus, lebih cenderung keluar seratnya karena dia tidak mengalami pengolahan di pabrik. Jadi mesin ketam dengan mesin amplas itu harus satu rangkaian, menurut saya harus satu rangkaian, karena itu sebagai finishing akhir nanti. Kalau tanpa amplas akan lama sekali memfinishing, terutama ketika mendempul, ini akan lama sekali. Jadi tiga barang tadi itu yang menurut saya tiga alat pokok yang harus kita miliki ketika kita mau memulai terjun di dunia woodworking, dan yang kita kerjakan adalah kayu-kayu solid. Adapun alat-alat tambahannya, mesin trimmer ini karena itu kayu solid, biasanya kalau tidak kita profil tepiannya, pojok-pojoknya, ini akan terlihat kasar ya, terlihat biasa, terlihat kurang menarik lah. Jadi mesin trimmer ini dibutuhkan ketika kita mau memprofil tepi-tepi dari kayu tadi. Kemudian yang saya sarankan lagi, bor ini walaupun kayu seandainya kita menggunakan paku itu sudah cukup, tapi bor saya sarankan untuk memperkuat hasil kerja kita tadi. Mungkin bisa kita menggunakan skrup, atau bisa kita untuk mengebor pasaknya. Ya, baiklah teman-teman, itu tadi yang menurut saya alat-alat yang kita perlukan ketika kita mau masuk ke dunia woodworking. Pada intinya, ketika kita mau terjun ke dunia woodworking, kita jangan terhalangi atau terkendala oleh alat. Seandainya kita belum punya power tool, kita belum punya alat-alat yang mahal-mahal tadi, dengan alat yang seadanya sebenarnya kita sudah bisa masuk ke dunia woodworking. Karena banyak alat-alat manual yang harganya tidak terlalu mahal. Misalkan kalau kita untuk alat potong, kita bisa menggunakan gergaji manual. Untuk untuk menghaluskan kita bisa menggunakan amplas manual. Untuk mesin serut atau mesin ketam kita bisa menggunakan serut manual. Sebenarnya sudah bisa kita masuk ke dunia woodworking walaupun kita belum mempunyai power tool tadi. Jadi jangan menjadi penghalang untuk kita ketika kita belum mempunyai alat-alat tadi. Setelah kita berjalan, kita sudah melakukan woodworking dengan mencari experience, punya pengalaman dalam dunia woodworking, barulah kita bisa menentukan, oh alat apa yang saya butuhkan saat ini, oh saya sekiranya membutuhkan alat ini, oh saya kiranya butuh alat ini, harus mencari alat ini. Baru nanti kita akan mengerti sendirinya alat-alat apa saja yang kita perlukan. Nah, demikian dari saya, itu tadi saran dari saya, dan ini bukan sesuatu yang paten, bukan sesuatu yang harus teman-teman lakukan, bukan. Nah, mungkin bisa dipraktekkan kalau memang menurut teman-teman ini cocok dengan tujuan teman-teman. Ya, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam untuk tetangga seluruh Nusantara.